Nah ini biasanya kalau teman-teman menjumpai daun anggrek teman-teman seperti ini diakibatkan oleh siput. Di bagian bawah. Nih, bisa juga di bagian atas sampai seperti ini. Ini siput. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggi. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di videoku kali ini aku mau membahas beberapa hama yang pernah menyerang anggrek-anggrekku. Dari beberapa hama yang pernah menyerang anggrek-anggrekku, aku atasi dengan pestisida. Nah, pestisida sendiri kan ada banyak ya teman-teman, ada fungisida, insektisida, akarisida. Nah, semuanya itu aku gunakan untuk menangani anggrekku. Jadi sesuai dengan hamanya ya teman-teman. Hama yang pertama adalah ulet bulu. Nih, kalau teman-teman menjumpai anggrek teman-teman mengalami daunnya seperti ini, atau juga seperti ini, bolong seperti ini diakibatkan oleh ulet bulu. Nah, aku sih biasanya kalau nemu ulet gitu langsung aku ambil aja terus aku buang. Tapi ada juga pencegahan agar tanaman kita tidak diserang ulet bulu, yaitu kita rutin kasih insektisida paling enggak 1 bulan sekali ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya 2 minggu sekali. Kalau musim kemarau aku kasih 2 minggu sekali. Sebenarnya bisa 1 minggu sekali, tapi aku nggak mau sering-sering kasih insektisida. Dan 1 bulan sekali di musim penghujan. Ulet biasanya makan daun, pucuk juga, pucuk yang daun yang masih muda itu biasanya dimakan juga, dan juga calon bunga juga biasanya dia makan juga. Untungnya ini enggak, karena aku sih sekarang lagi rutin kasih mereka insektisida 2 minggu sekali. Lalu hama yang kedua yang sering aku alami yaitu siput teman-teman. Siput biasanya makan daun seperti ini teman-teman. Nah, itu mematikan banget sih. Nah, ini biasanya kalau teman-teman menjumpai daun anggrek teman-teman seperti ini diakibatkan oleh siput. Di bagian bawah. Nih, bisa juga di bagian atas sampai seperti ini. Ini siput. Lalu sebenarnya kalau aku sih untuk siput sendiri biasanya aku kasih jebakan berupa mentimun yang aku potong dan aku letakkan di sekitar tanaman. Nanti sekitar petang gitu aku ambil, siputnya udah lagi makan di situ, langsung aku buang. Atau teman-teman juga bisa kasih pestisida. Nah, pestisida yang digunakan untuk membunuh siput atau membasmi siput adalah molustisida. Tapi sih sejauh ini aku belum pernah pakai teman-teman, karena aku mau pakai yang alami aja dengan cara menjebak para siput itu dengan potongan mentimun. Kalau di kebunku ini siput biasanya menyerang anggrek bulan teman-teman. Sejauh ini sih anggrek lainnya tidak terserang siput, hanya anggrek bulan. Tapi nggak tahu, mungkin juga bisa terjadi pada anggrek-anggrek lainnya. Lalu hama yang ketiga adalah belalang. Nah, biasanya di musim kemarau ada banyak belalang yang ada di halamanku. Mereka juga suka makan calon bunga dan juga daun. Tapi kebetulan aku nggak ada contoh ya teman-teman, karena ini musim hujan dan tidak ada belalang. Dan tanamanku aman selama ini. Untuk menangani serangan belalang sama seperti cara kita menangani ulat bulu, yaitu dengan menyemprotkan insektisida pada bagian daun ya teman-teman, karena biasanya yang diserang adalah bagian daun.
Sebelum aku lanjut videoku, teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Lalu hama yang sering menyerang anggrek kita yaitu tungau, teman-teman. Nah, tungau ini juga aku sering banget ngalamin. Nih, sampai anggrekku gundul seperti ini. Ini adalah serangan tungau. Jadi daunnya seperti ini. Awalnya nih. Nih, jadi seperti ini ada bekas gigitan-gigitan tungau. Awalnya nggak terlihat ya teman-teman, tapi dia sangat terlihat di bagian bawah daun. Nih, ini awalnya juga terkena tungau sampai gundul seperti ini. Selain itu, ini juga sama. Nih. Kalau teman-teman menjumpai seperti ini mending kalau menurutku sih dipotong aja. Lagian juga ini nggak bakal kembali seger ya teman-teman. Dipotong dan dibuang saja bagian daunnya. Nanti dia akan tergantikan oleh tunas baru. Makanya ada baiknya kita sesekali menyemprot keseluruhan bagian dari daun, batang dan juga akar dengan air yang agak keras ya teman-teman, yang agak deras, biar tungaunya tidak nempel. Apabila sudah terlanjur terkena tungau seperti ini, kita harus kasih pestisida berupa akarisida. Kalau aku biasanya pakai Samit 135. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan pestisida kimia, teman-teman bisa menggunakan pestisida alami berupa sabun cair, sabun cuci piring itu ya teman-teman, dicampur dengan air dan sedikit minyak goreng, disemprotkan pada bagian daun. Lalu hama kelima yang sering pecinta anggrek alami yaitu serangan semut. Nah, semut biasanya menggunakan media anggrek ini sebagai sarang, tapi kebetulan sih nggak ada ya. Ini dulu juga pernah jadi sarang semut di bagian pot, bagian perakaran, karena kayaknya media anggrek ini sangat sesuai untuk rumah semut ya. Biasanya kayak gini nih, banyak semut. Kadang tuh anggrek udah lagi subur, lagi cantik, ternyata potnya dijadikan sebagai sarang semut, terus mengalami kerusakan, daunnya rontok, layu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya semut juga bisa diatasi dengan cara alami, yaitu dengan cara menaburkan bubuk kayu manis di sekitar medianya. Tapi teman-teman juga bisa kasih insektisida. Dari tadi aku lihat ada semut mondar-mandir, aku curiga di dalamnya pasti udah jadi sarang semut. Nah, untuk menangani sarang semut ini, kita bisa merendam pot menggunakan air yang ditaruh di ember, lalu kita rendam tanamannya, pot-potnya semua. Nanti semutnya pada kabur, lalu kita tiriskan lagi. Nah, ini adalah anggrek cymbidium. Biasanya sih aku mengalami hampir semua tanaman anggrekku seperti ini, jadi sarang semut. Jadi nggak hanya cymbidium ya teman-teman, bisa terjadi pada anggrek bulan dan juga anggrek dendrobium. Selanjutnya hama keenam yang sering menyerang anggrek-anggrekku adalah lalat buah. Nah, lalat buah ini biasanya menyerang anggrek bulan. Sepengalamanku ya, tapi nggak tahu kalau pengalaman teman-teman, tapi di halamanku ini biasanya menyerang anggrek bulan. Nih, kalau dendrobium lainnya sih sejauh ini nggak pernah ada bercak-bercak kuning seperti ini. Nih, serangan lalat buah biasanya ditandai dengan bercak berwarna kuning. Ini juga termasuk. Lalat buah bisa diatasi dengan insektisida juga ya teman-teman, dengan takaran yang sesuai. Atau teman-teman juga bisa kasih jebakan dari botol bekas. Mungkin besok kapan-kapan aku mau bikin untuk menjebak lalat buah. Kita bisa menjebak lalat buah dengan cara menggantung botol bekas yang sudah dikasih lubang dan di dalamnya dikasih kapas yang diikat
dan kapasnya kita tetesi dengan cairan petrogenol. Nah, cairan petrogenol ini bisa kita dapatkan di toko-toko alat pertanian. Lalu hama ketujuh yang sering banget aku alami adalah serangan jamur. Serangan jamur macam-macam ya teman-teman, bisa mengakibatkan busuk daun, busuk akar, busuk pucuk. Pokoknya yang busuk-busuk biasanya terjadi karena jamur. Terus daun menguning juga sama. Ini aku kebetulan tadi ada aku punya ini nih contoh. Ini biasanya daun anggrek. Kita tiba-tiba menguning seperti ini biasanya terkena jamur. Untuk penanganannya, teman-teman bisa kasih fungisida. Kalau fungisida usahakan teratur ya teman-teman, 1 minggu sekali minimal. Apabila hujan berturut-turut, 3 kali terkena hujan berturut-turut, kita kasih fungisida. Karena fungisida rawan banget terjadi pada anggrek. Demikian tadi beberapa hama yang pernah aku alami selama merawat anggrek-anggrekku. Jadi teman-teman sebisa mungkin sering cek, pokoknya kasih perhatian ke anggrek-anggreknya apabila ada kira-kira daun menguning ataupun ada daun yang bolong-bolong ataupun daunnya agak kayak luka-luka gitu. Kita cek ada apa di situ, apakah ada hama yang membuat anggrek kita menjadi tidak indah. Kita harus segera membasminya. Teman-teman bisa menggunakan pestisida secara alami ataupun yang buatan kimia ya teman-teman. Kalau aku untuk serangga, aku lebih suka pakai insektisida karena penanganannya cepat dan serangga biasanya cepat banget ngabisin tanaman kita. Ada banyak pestisida buatan dan berbagai mereknya ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih kira-kira pestisida apa yang teman-teman butuhkan dan memilih mereknya serta menggunakannya sesuai dengan takaran. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.